Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dengan tema suksesi negara, mata kuliah Hukum Internasional kelas A dengan dosen pengampu Asosiat Profesor Cekli Setia Pratiwi SH LLM MCL. Untuk selanjutnya, di sini kami akan memperkenalkan diri. Untuk saya sendiri, Nabila Akfianisa dengan NIM 245, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari suksesi negara. Selanjutnya, saya Diandra Melia Novita dengan NIM 231 akan menjelaskan tentang macam-macam suksesi negara. Dan saya Bella Gusti Andiani dengan NIM 247 yang akan menjelaskan mengenai dampak-dampak dari suksesi negara. Suksesi dalam hukum internasional adalah peralihan kedaulatan atas wilayah suatu negara dari negara sebelumnya kepada negara baru atau negara-negara baru setelah terjadinya perubahan politik atau terjadinya pemecahan negara, dan dapat terjadi karena perubahan politik, perang, dan pemecahan negara. Menurut Melvin Jones, suksesi negara dibagi menjadi dalam dua pengertian, yaitu pergantian yuridis dan pergantian menurut kenyataannya. Menurut kenyataannya, secara faktual suksesi negara terjadi karena dua atau lebih negara bergabung menjadi suatu federasi, konfederasi, atau suatu negara kesatuan. Dapat pula terjadi karena sesi, aneksasi, emasipasi, dekolonasi, dan integrasi. Untuk selanjutnya, menurut pasal 2 Konvensi Wina mengenai suksesi negara berkaitan dengan harta benda, arsip-arsip, dan hutang-hutang negara. Tanggal 7 April 1983, suksesi negara didefinisikan sebagai pergantian kedudukan satu negara oleh negara lainnya dalam hal tanggung jawab bagi hubungan-hubungan internasional wilayah itu. Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa di dalam istilah suksesi negara terkandung makna adanya pergantian atau perubahan pemegang kedaulatan atas suatu wilayah dari negara yang satu kepada negara yang lain. Kedua, bahwa kedaulatan dalam hukum internasional berarti suatu otoritas tertinggi di dalam suatu negara yang bebas. Untuk yang ketiga, di dalam pengertian suksesi negara, realisasi dari pergantian pemegang kedaulatan atas wilayah tersebut adalah pengambil alihan seperangkatan kekuasaan dari suatu negara yang lazimnya terdiri dari kekuasaan eksekutif dan yudikatif. Selanjutnya, terdapat dua macam-macam suksesi negara. Yang pertama yaitu universal dan yang kedua yaitu parsial. Yang pertama, universal succession atau suksesi keseluruhan terjadi apabila suatu negara secara keseluruhan diambil oleh negara lain, baik karena ditaklukkan maupun karena menggabungkan diri ke dalam negara lain secara sukarela. Ini juga dapat terjadi kalau suatu negara pecah belah menjadi beberapa negara bagian yang masing-masing menjadi international person ataupun diambil semua oleh negara yang mengelilinginya. Dan yang kedua yaitu partial succession atau suksesi sebagian. Terjadi apabila sebagian daripada wilayah negara memisahkan diri dari kesatuan lewat revolusi dan menjadi international person sendiri sesudah mencapai kemerdekaannya. Ini bisa juga terjadi kalau negara memperoleh sebagian dari wilayah negara lain dengan cara sukarela. Cara lain dari terjadinya partial succession ialah kalau negara yang berdaulat dan merdeka penuh masuk ke dalam negara federal. Perbedaan dalam kedua suksesi ini terletak pada bagian wilayah dari suatu entitas negara yang keberadaannya tergantikan. Apabila suksesi tersebut terjadi di dalam seluruh wilayah negara lama atau predecessor state yang menyebabkan negara lama lenyap, maka suksesi tersebut dinamakan suksesi universal. Apabila suksesi tersebut hanya terjadi di
Dalam sebagian tertentu saja dari suatu wilayah yang dimana negara lama masih belum lenyap, maka suksesi tersebut dinamakan suksesi parsial. Selanjutnya untuk dampak dari suksesi negara akan dijelaskan oleh teman saya. Dampak-dampak suksesi negara ada 6. Yang pertama, suksesi negara dan kekayaan negara. Dengan melihat praktek negara-negara yang ada, para ahli pada umumnya sependapat bahwa jika terjadi suksesi negara, kekayaan negara yang meliputi gedung-gedung dan tanah-tanah milik negara, dana-dana pemerintahan yang tersimpan di bank, alat-alat transportasi milik negara, pelabuhan-pelabuhan, dan sejenisnya beralih kepada negara pengganti. Yang kedua, suksesi negara dan kontrak-kontrak konsensional. Studi terhadap sejumlah kasus yang berkaitan dengan persoalan ini menunjukkan bahwa pada dasarnya negara pengganti dianggap berkewajiban untuk menghormati kontrak-kontrak semacam itu yang dibuat oleh negara yang digantikan dengan pihak pemegang konsensi, yang artinya kontrak-kontrak tersebut seharusnya dilanjutkan oleh negara pengganti. Namun, bila mana demi kepentingan kesejahteraan negara kontrak-kontrak tersebut dipandang perlu untuk diakhiri, maka pemegang konsensi harus diberikan hak untuk menuntut kompensasi atau ganti kerugian. Yang ketiga, suksesi negara dan hak-hak privat. Dalam hal ini, para sarjana berpendapat bahwa pada prinsipnya successor state berkewajiban untuk menghormati hak-hak privat yang diperoleh berdasarkan hukum predecessor state. Kelanjutan dari hak-hak privat itu berlaku selama perundang-undangan baru dari successor state tidak menyatakan lain, misalnya mengubah atau menghapusnya. Pengubahan atau penghapusan terhadap hak-hak privat yang diperoleh berdasarkan hukum predecessor state itu tidak boleh bertentangan dengan atau melanggar kewajiban-kewajiban internasional dari successor state, terutama mengenai perlindungan diplomatik. Yang keempat, ada suksesi negara dan tuntutan-tuntutan terhadap perbuatan melawan hukum. Dalam kaitan ini, para sarjana berpendapat bahwa successor state tidak berkewajiban untuk menerima tanggung jawab yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh predecessor state. Yang kelima, suksesi negara dan pengakuan. Dalam hal ini, yang menentukan adalah sifat atau jenis suksesi negara tersebut. Bila mana suksesi negara itu bersifat universal, yang berarti hilangnya identitas internasional dari negara yang bersangkutan, maka pengakuan itu otomatis gugur. Sedangkan bila mana suksesi negara itu bersifat parsial, yang berarti negara yang lama tidak kehilangan identitas internasionalnya, maka dalam hal ini berlaku asas kontinuitas negara. Yang keenam, negara dan utang-utang negara. Dalam hubungan ini tidak terdapat kesamaan pendapat di kalangan para sarjana maupun praktek negara-negara dan sifatnya sangat kasuistis. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang suksesi negara. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.